Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempersembahkan tentang antena HT J-Pool. Uh, untuk antena HT J-Pool ini, kemungkinan dikasih nama antena J-Pool karena bentuknya seperti huruf J. Bentuknya seperti huruf J. Untuk perhitungan antena J-Pool, untuk membuat antena J-Pool, untuk jarak ketinggian dari yang panjang ini sekitar 3/4 lambda. 3/4 lambda. Kalau yang pendek ini 1/4 lambda. Kalau disejajarkan ini berarti 1/4 lambda, 1/4 lambda, yang ini setengah lambda. Jadi 3/4 lambda. Untuk jarak antara yang pendek dengan yang tinggi itu menggunakan perhitungan termasuk yang jarak dari dasar ini ke atas ini, saya menggunakan dari blok luar negeri ini kalau tidak salah. Nah, ini yang saya uji coba ini pada frekuensi 435 MHz ini. Ini ketemu jaraknya 15 mm. 15 mm. Di mana untuk dari atas sampai ke samping ini 3/4 lambda. Ini menggunakan ukuran luar negeri, feet berarti kaki. Jarak ini D ini. Jarak D ini. Terus jarak C dari dasar bawah ini ke atas itu. Untuk penyambungan kabel, untuk yang bagian serabut itu dilekatkan kepada bagian antena yang pendek. Untuk yang bagian center, inner yang tengah itu ke bagian antena yang panjang, kepada bagian antena yang panjang. Jadi untuk menghitung ketinggian antena, panjang pendeknya maupun jarak C ini, ke sini C, ini yang ke bawah ini D, itu bisa menggunakan kalkulator online. Saya menggunakan kalkulator online. Banyak situs-situs baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menghitung panjang pendeknya dan lain-lainnya menggunakan online. Jadi kalau Anda ingin membuat, Anda tinggal memasukkan frekuensi berapa yang Anda sering gunakan, itu dimasukkan, diketik, langsung dikalkulate. Kalau bingung, Anda tinggal mengetik di Google, kalkulator antena HT J-Pool. Nanti akan muncul blog-blog baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan untuk menghitung panjang pendeknya dan lain-lain. Bahan yang saya gunakan ini menggunakan tembaga AC itu. Pipa tembaga AC. Kalau dibandingkan dengan full pan ini, besarnya seperti full pan itu, seperti jari kelingking itu sekitar 1 cm. Terus untuk pipa AC ini bisa juga diganti menggunakan pipa aluminium ataupun tembaga listrik itu, atau yang sudah disediakan di toko. Kalau di toko itu enaknya sudah ada perangkat-perangkat penyambungnya. Ini cuma ukurannya sangat besar ini, Jadi saya menggunakan peralatan yang berada di kota saya. Saya menggunakan pipa
AC dari berbahan tembaga. Setelah kita memasukkan ukuran, kita potong dengan sudut 45 derajat dengan bantuan penggaris siku ini. Jadi ini penggaris siku ini 45 derajat. Jadi kalau dipotong gini untuk penyambungan-penyambungan. Kalau yang bentuknya besar yang beli itu sudah ada penyambung-penyambungnya. Jadi setelah dihitung sesuai aturan yang seperti ini, kalkulat antena dimension ini, frekuensi yang saya gunakan 435, akan bertemu untuk panjangnya ini sudah ketemu semua, baik tingginya yang antena panjang maupun antena yang pendek. Kita potong beberapa buah. Nah, bentuknya seperti ini, jadi bisa disambungkan. Ini dipotong 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Jadi disambung menggunakan kemiringan 45 derajat, jadi kalau disatukan menjadi 90 derajat. Kemudian saya solder. Nah, saya solder menggunakan solder di timah ini. Saya sambung antena yang panjang maupun antena yang pendek. Untuk pengukuran dihitung dari jarak antena logam ke logam, bukan dari tengah-tengah ke tengah-tengah, tapi dari logam ke logam. Termasuk nanti yang dari kabel itu, untuk kabel penyolderan kabel itu dari kabel ke bagian logam yang bagian dasar ini. Setelah saya solder saya ini 60 derajat, jadi kurang panas. Untuk melelehkan dan melekatkan kuat pada tembaga ini, karena ini tembaga ini penghantar panas yang bagus, jadi apabila disolder sulit sekali. Setelah saya kasih timah, saya panasi lagi dengan menggunakan korek las. Nah, saya menggunakan korek las, jadi melekat kuat dan rapat. Setelah itu kita sambungkan kabel serabut. Dan ini saya menggunakan kabel RG58. RG58 kita nih produk Indonesia. Kalau yang dari Belden itu yang bagus. Ini serabutnya dari tembaga. Dan innernya, senternya ini disambung ke bagian yang satunya. Untuk yang serabut yang sebagai selimut dari center inner ini, itu disolderkan ke bagian antena yang pendek, Sedangkan yang bagian center atau inner ini disambungkan ke bagian yang antena panjang. Jarak antara solderan ini ke dasar ini itu dihitung menggunakan kalkulator online itu. Termasuk ketinggian antena pendek itu ke bagian logam bawah. Nah, jadi ini kalau dibalik, ini yang antena yang bagian pendek, ini antena yang bagian panjang. Sehingga untuk ujung-ujungnya di bagian antena panjang maupun antena pendek, saya tutup menggunakan lem plastik steel, sehingga apabila dipasang di atas itu tidak kemasukan air. Ini saya lem semua, saya tutup semua bagian atasnya. Terus setelah jadi bentuknya seperti ini, di mana yang bagian antena pendek ini dilekatkan pada yang bagian serabut, yang antena panjang ini dilekatkan ke bagian center atau inner dari kabel. Setelah itu saya buatkan pangkon dari pipa PVC. Saya potong bagian ujungnya, dan saya masukkan kabel antena tersebut, kabelnya di dalam paralon itu, dan berbentuk seperti ini. Jadi ini kabelnya saya masukkan ke dalam paralon, terus
untuk dibalik sehingga masuk ke dalam sehingga bagian yang antena pendek berada di dalam, yang antena panjang berada di luar. Yang di ujungnya bisa ditali atau ditutup menggunakan tutup paralon sehingga melekat kuat. Ini juga bisa dilem atau dilem plastik steel atau lem yang lain biar tidak posisi berubah atau miring kalau akan dipasang di atas. Untuk antena HT ini pada saat saya membaca di blog-blog, antena Jipul ini antena sederhana yang daya pancarnya bagus daripada ground plane. Saya penasaran karena di situ dibahas antena yang tidak diperhitungkan tapi bagus. Kemudian saya mencoba untuk membandingkan antara daya pancar antena ground plane dengan antena Jipul. Saya akan mengetes daya pancar yang pertama antena ground plane. Sebagai perbandingan untuk HT-nya saya menggunakan HT UV5R pada frekuensi 435 MHz. Frequency mode 43500. Saya menggunakan pengetes sederhana. Ini pengetes sederhana. Saya hidupkan. Saya pancarkan. Ini pada saat dites jarak sedemikian untuk antena ground plane. Jarak segini untuk antena ground plane ini full 10. Kalau sudah ini turun, ini jaraknya sekitar 30 cm. Bisa dibandingkan, ini dinaikkan turunkan tetap. Sekarang saya bandingkan dengan antena Jipul. Antena Jipul ini untuk kabelnya saya masukkan di dalam, saya keluarkan lagi. Untuk mengetes kebocoran kabel atau tidak, kabel ini kita tes ke konektornya belum saya ganti. Mengetes kebocoran frekuensi kabel ataupun tidak bagusnya ini posisi alat ini hidup, kita pancarkan, ini tidak akan berpengaruh. Tidak akan hidup. Berarti kabel ini bagus, tidak bocor. Jadi kalau seumpama dipancarkan ini hidup, berarti ada kebocoran kabel atau konektor yang tidak bagus. Sekarang kita tes antena Jipul. Nah, di sini nampak jarak sedemikian ini penuh. Ini sekitar 50 cm. Sekitar 60-70 cm. Hampir dua kali lipat dari pancaran
antena ground plane. Jadi di depan tidak ada perubahan, tetap tidak ada perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang benar kalau antena jipul itu masih lebih baik daripada antena ground plane. Untuk antena jipul ini bisa juga menggunakan kawat tembaga listrik atau menggunakan aluminium. Cuma kalau menggunakan aluminium kita kesusahan menyambung berbentuk sikunya ini karena panas yang dibutuhkan untuk melelehkan aluminium itu sekitar 600 derajat. Jadi kalau tembaga ini lebih mudah disambung menggunakan timah. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan antena HT jipul dan perbandingan dengan antena ground plane. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.